kau hanya memikirkan satu peraturan penting? Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Diduga akan menggelar pesta seks dan narkoba, belasan remaja diamankan polisi dari sebuah villa di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Polisi juga menyita barang bukti berupa sabu, tembakau gorila, dan obat keras daftar G. Aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP mengamankan puluhan muda-mudi dari sebuah villa di kawasan Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga kuat tengah berpesta narkoba, miras, dan seks bebas. Sebanyak 13 remaja dari 32 remaja yang didapati berada di dalam villa, 8 orang diantaranya remaja pria dan 5 orang remaja wanita. Pemirsa, di pekan pertama tahun 2023, Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur menerima pengajuan dispensasi menikah dari 7 pelajar di bawah umur. Pasalnya, para pelajar tersebut hamil di luar nikah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengarai maraknya kejahatan di jalanan dengan pelaku anak di bawah umur tak lepas dari peran orang tua dan lingkungan. Juga termasuk peran sosial media. Saya Malik dari kelas 12 TKJ 2 ingin membahas tentang pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah bentuk hubungan sosial yang melampaui batas norma agama, moral, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks remaja, pergaulan bebas sering diartikan sebagai perilaku yang terlalu longgar tanpa pengendalian diri, sehingga bisa menjerumuskan pada tindakan negatif seperti pergaulan lawan jenis yang tidak wajar, konsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang, tawuran, hingga tindakan kriminal. Pergaulan bebas bukan berarti dilarang bergaul, tetapi bergaul tanpa batas dan kontrol diri yang sehat. Penyebab pergaulan bebas. Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam pergaulan bebas antara lain: 1. Kurangnya pengawasan orang tua. Anak yang kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan cenderung mencari pelarian di luar rumah. 2. Pengaruh lingkungan. Teman sebaya yang berperilaku negatif bisa memengaruhi perilaku seseorang melalui tekanan sosial atau peer pressure. 3. Kemajuan teknologi dan media sosial. Akses bebas ke konten negatif tanpa filter bisa menormalisasikan perilaku penyimpang. 4. Krisis identitas dan rasa ingin tahu. Remaja berada dalam masa pencarian jati diri. Jika tidak diarahkan, rasa ingin tahu yang tinggi bisa menjerumuskan. 5. Kurangnya pendidikan moral dan agama. Nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan spiritual yang lemah membuat seseorang sulit membedakan mana yang baik dan buruk. Tahukah kalian apa itu pergaulan bebas? Apa sih penyebab pergaulan bebas itu terjadi? Apa dampak dari pergaulan bebas? Serta bagaimana cara kita agar terhindar dari pergaulan bebas itu? Simak ya cerita singkat berikut ini. Pada satu ketika, seorang anak perempuan sedang duduk bersama temannya. Dan tiba-tiba datanglah ayahnya dengan wajah geram seakan ingin memarahi anaknya. Ternyata sang ayah menekan anaknya untuk tidak bisa bermain keluar rumah dan bergaul dengan siapapun. Di tempat lain, seorang ayah dengan status pejabat perusahaan begitu sibuk dengan bisnisnya hingga lupa mengawasi anaknya. Anaknya frustasi dan akhirnya mencoba obat terlarang. Hingga suatu hari, seorang anak perempuan itu kabur dari rumah untuk menemui lelaki teman sekolahnya. Namun mereka tak bisa menahan pergaulan yang berakibat fatal bagi mereka. Hubungan mereka terjalin begitu cepat, dan tanpa disadari mereka telah terjerumus pada pergaulan bebas tanpa pengetahuan dan pengawasan orang tua mereka. Tekanan orang tua dan rasa frustasi di bawah pengaruh obat terlarang menjadi penyebab mereka ingin melakukan hal yang menurut mereka bebas untuk dilakukan. Akibatnya, mereka merasakan dampak buruk dari pergaulan bebas itu. Sang perempuan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, dan sang lelaki terkejut dan tak menyangka akan seperti itu.
Mereka berdua terlambat untuk menyadari akibat fatal dari perbuatan mereka. Keadaan pun makin memburuk. Hingga akhirnya kehamilan di luar nikah pun terjadi. Tiba-tiba ayah dari sang perempuan datang bersama seorang polisi dan langsung membawa sang lelaki. Pada akhirnya mereka menikah dini dan menyadari akan dampak buruknya pergaulan bebas bagi kaum remaja. Hai, namaku Ayu, seorang siswi SMP di salah satu SMP unggulan. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Putri dari ayahku Kevin dan ibuku Dewi. Kedua orang tuaku sangat memperhatikanku hingga aku dewasa. Seiring berjalannya waktu, hubunganku dengan orang tuaku semakin renggang karena kesibukan dari ayah dan ibuku. Kesibukan mereka membuatku sangat kesepian dan kehilangan kebersamaan dengan mereka. Saat di sekolah, aku sangat iri melihat teman-temanku yang begitu akrab dengan orang tua mereka. Di sekolah, aku sering sekali mendapatkan prestasi. Tetapi, orang tuaku tidak pernah mengapresiasiku. Aku hanya bertemu orang tuaku pada saat malam hari. Itu pun seringkali aku sudah tertidur. Suatu hari aku mempunyai pacar. Menurutku dia adalah lelaki yang bisa menghilangkan rasa kesepianku. Sebut saja namanya Wawan. Iya, Wawan. Dia adalah lelaki yang pas buatku. Walaupun usianya dia terpaut jauh dari usiaku, tapi itu bukan suatu masalah bagiku. Saat kami bertemu, Wawan selalu memberiku bunga ataupun sebatang coklat. Selamat siang, Ayu. Selamat siang, Kak. Aku membawakan sebuah bunga untukmu. Suatu hari, aku diajak oleh Wawan untuk pergi malam mingguan ke salah satu mall. Dan aku tidak menolaknya, karena kondisi rumah sedang sepi di kala itu. Saat kami ingin pulang, kami teringat bahwa kami sudah kemalaman, dan Wawan memutuskan untuk menyewa penginapan. Saat kami di penginapan, Wawan mengajakku melakukan hubungan terlarang, dan aku mengiyakannya. Walaupun aku masih gadis, aku rela melepaskan kehormatanku dengan Wawan, karena aku yakin dia akan menikahiku suatu hari nanti. Hingga suatu hari kemudian, Wawan menghilang. Tidak ada satupun kabar darinya. Aku mencoba menghubunginya, namun semua kontakku telah diblokir oleh Wawan. Aku sangat sedih, dan aku memutuskan untuk menunggu kabar darinya. Aku yakin suatu hari dia akan kembali menghubungiku. Sudah beberapa hari berlalu. Wawan belum juga ada kabar. Aku sangat sedih kala itu. 2 bulan kemudian, harapanku telah pupus karena mendengar Wawan sudah menikah dengan wanita lain. Pada saat itu, aku telah datang bulan dan harus menelan kenyataan bahwa aku hamil. Aku begitu sangat frustasi, dan aku sempat berpikir untuk menggugurkan kandunganku. Akan tetapi, itu bukanlah jalan terbaik, karena bayi yang ada di kandunganku tidak tahu apa-apa. Aku ingat, pada saat itu hari Senin, aku harus sekolah dan wajib mengikuti upacara bendera. Saat aku mengikuti upacara bendera, aku merasa badanku sangat lemas dan kepalaku pusing. Lalu aku jatuh pingsan pada saat mengikuti upacara. Aku bangun dan tersadar bahwa diriku sedang terbaring lemas di puskesmas. Aku ditemani oleh wali kelasku dan ia menanyakan tentang kandunganku. Bagaimana keadaanmu, Ayu? Saya merasa pusing dan lemas, Pak.
Bagaimana kondisi kandunganmu? Sudah berapa lama kamu mengandung? Saat itu aku terdiam dan sangat malu saat ditanyai oleh wali kelasku. Keesokan harinya, wali kelasku datang ke rumah untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Sambil memberikan surat bahwa aku telah dikeluarkan dari sekolah. Ayahku sangat marah mengetahuinya. Aku hanya bisa menangis karena menurutku ini adalah aib terburuk keluargaku. Aku sangat menyesali perbuatanku. Masa depanku hancur. Aku harusnya membuat bangga orang tuaku, malah membuat mereka malu. Suatu hari aku dijenguk oleh teman-temanku. Saat itu aku sangat malu mengakuinya di depan mereka. Tetapi saat itu aku berkata, untuk menjadikan kisahku sebagai pembelajaran penting kepada mereka, agar mereka tidak sepertiku yang melakukan hal bodoh. Masa yang seharusnya menikmati usia muda, indahnya di sekolah, aku malah sibuk mengurusi kehamilanku. Pembelajaran dari kisah ini, untuk adik-adik semua, janganlah coba-coba yang namanya seks bebas. Dampaknya itu sangatlah berbahaya, dimulai dari kehilangan harga diri, tekanan batin, hingga masa depan yang hancur berantakan. Untuk para gadis, jagalah kehormatan kalian. Jangan pernah mencoba pergaulan bebas. Semoga dengan adanya kisah ini dapat membawa sedikit wawasan bagi kalian tentang bahayanya pergaulan bebas. Bentuk-bentuk pergaulan bebas. 1. Hubungan lawan jenis di luar batas wajar, misalnya pacaran berlebihan, hubungan fisik sebelum menikah, atau tinggal bersama tanpa ikatan. 2. Penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Banyak terjadi karena pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu mencoba hal baru. 3. Tawuran antar pelajar. Wujud dari pelampiasan emosi dan kurangnya kontrol diri. 4. Perilaku kriminal kecil seperti mencuri, menipu, atau merusak fasilitas umum. 5. Gaya hidup hedonis dan konsumtif. Mengejar kesenangan sesaat, pesta berlebihan, dan tidak memikirkan masa depan. 4. Dampak pergaulan bebas. 1. Dampak bagi diri sendiri. Hilangnya reputasi dan kepercayaan diri, gangguan mental seperti stres, depresi dan rasa bersalah, ketergantungan narkoba atau alkohol, potensi penyakit menular seksual, masa depan suram seperti putus sekolah atau kehilangan arah. 2. Dampak bagi keluarga. Rasa malu dan kecewa berat terhadap perilaku anak, keretakan hubungan keluarga, menurunnya keharmonisan dan rasa saling percaya. 3. Dampak bagi masyarakat. Meningkatnya kriminalitas, kerusakan moral dan budaya, menurunnya kualitas generasi muda. Pemirsa, di pekan pertama tahun 2023, Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur menerima pengajuan dispensasi menikah dari 7 pelajar di bawah umur. Pasalnya, para pelajar tersebut hamil di luar nikah. Sementara pada 2 tahun sebelumnya, lebih dari 400 pelajar telah mengajukan dispensasi menikah. Pekan pertama di tahun 2023, Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur menerima 7 pengajuan dispensasi menikah dari pelajar SMP dan SMA di bawah umur. Pengajuan tersebut dibuat karena para pelajar hamil di luar nikah, bahkan sudah ada yang melahirkan. Pasalnya, pemerintah telah mengatur batas usia minimal seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, seseorang boleh menikah dengan minimal usia 19 tahun. Namun dalam keadaan tertentu, Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin kepada warga negara yang belum cukup umur. Menurut data Pengadilan Agama Ponorogo, pihaknya telah menetapkan putusan dispensasi nikah sebanyak 457 putusan dalam 2 tahun terakhir, di mana pada tahun 2021 terdapat 266 pemohon dan pada tahun 2022 sebanyak 191 pemohon. 2023 ini diawali dengan 7 perkara dan semuanya saya kabulkan karena semuanya itu sudah memenuhi unsur mendesak dalam pasal 7 dispensasi kawin. 7 perkara. Mereka sudah hamil semua. Hamil duluan, bahkan ada yang sudah melahirkan di bulan November. Melihat fenomena ini, Wakil Ketua Umum MUI mengimbau perlunya kerjasama yang baik antara orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah
agar generasi muda bangsa tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Kasus HIV dan AIDS di kota Losmawe terus meningkat. Setiap tahun perilaku pergaulan bebas diduga merupakan salah satu penyebab dan pemicu penularan HIV dan AIDS di kalangan masyarakat. Pergaulan bebas berlawanan jenis hingga hubungan sesama jenis menjadi pemicu penyakit menular tersebut. Sebagian besar penderita merupakan laki-laki dewasa. Sejak tahun 2006 hingga pertengahan Mei 2025, penderita HIV mencapai 96 kasus, sementara kasus AIDS telah mencapai 60 kasus. Sehingga kasus HIV/AIDS di Losmawe semakin mengkhawatirkan. Selama 3 tahun terakhir, penularan HIV terus meningkat, yakni 12 kasus pada tahun 2023, 17 kasus pada 2024, dan 12 kasus hingga pertengahan bulan ini. Sementara penderita AIDS bertambah 10 kasus pada tahun 2024, serta 3 kasus pada pertengahan Mei 2025. Ya, seperti kita ketahui bahwa HIV AIDS itu terutama sekali adalah hubungan seks bebas ya. Yang kita ketahui itu penyebab yang utama terjadinya HIV AIDS. Kemudian di samping itu bisa juga lewat transfusi darah, lewat pemakaian jarum suntik, kemudian lewat benda-benda seperti di tempat pangkas, di tempat cukur, orang yang sudah terinfeksi kemudian pakai menggunakan pisau cukur yang sama, itu potensi terjadi infeksi juga, terinfeksi bagi penderita. Kalau di samping yang lain, sebab yang lain itu seperti penularan lewat suami kepada istri dan terjangkit juga kepada anaknya. Gitu. Untuk di Losmawe sendiri dominannya Pak, penyebabnya apa nih? Kalau di Losmawe sendiri kita lihat itu dominannya adalah karena pergaulan bebas. Sejauh ini penanganan penderita HIV dan AIDS dengan memberi obat ARV atau antiretroviral. Obat tersebut diberikan pemerintah untuk penderita dan harus dikonsumsi secara rutin. Cara lain untuk memutus rantai penularan HIV/AIDS yaitu dengan sosialisasi dan edukasi ke sejumlah sekolah, komunitas penderita HIV/AIDS serta melakukan screening atau deteksi dini. Tim Liputan melaporkan dari Losmawe. Pendapat saya dengan pergaulan bebas itu tidak baik, bisa merusak moral agama, lingkungan, individu, dan bisa membawa dampak negatif kepada masyarakat. Karena sering pergaulan bebas itu bisa menimbulkan hamil di luar nikah dan bisa menimbulkan penyakit menular, bisa dipantau di anak-anaknya, jadi tidak bisa kena pergaulan bebas. Gimana pendapat buat tentang pergaulan bebas di masyarakat? Untuk pergaulan bebas di kalangan masyarakat itu sangat penting ya, karena untuk anak-anak kita yang zaman sekarang ini harus benar-benar dipantau. Justru itu, maka dari itu harus benar-benar teliti. Pergaulan bebas di sini kebanyakan itu seksual bebas dan narkoba, itu yang lebih terpenting. Maka dari itu untuk masyarakat ya, apalagi untuk ibu-ibu dan orang tua yang lainnya, benar-benar harus memperhatikan anak-anak, apalagi di kalangan sekarang ya, itu lebih benar-benar ekstra memperhatikan anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus di kalangan pergaulan bebas. Itu aja. 5. Cara menghindari dan mengatasi pergaulan bebas. 1. Penguatan iman dan moral. Menanamkan nilai-nilai agama dan etika sejak dini agar mampu membedakan mana yang benar dan salah. 2. Pendidikan karakter di sekolah. Sekolah perlu menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan empati melalui kegiatan positif. 3. Pemilihan lingkungan pergaulan yang baik. Berteman dengan orang yang membawa pengaruh positif dan mendukung tujuan hidup yang baik. 4. Pengawasan dan komunikasi keluarga. Orang tua perlu dekat dengan anak, mendengarkan keluh kesahnya dan memberi contoh nyata yang baik. 5.
Manfaat waktu untuk kegiatan positif. Ikut organisasi, olahraga, kegiatan seni, atau sosial yang membangun karakter. 6. Batasi penggunaan media sosial. Gunakan teknologi secara bijak, hindari konten yang bisa merusak moral dan pola pikir. Terakhir, kesimpulan. Pergaulan bebas merupakan masalah sosial yang berawal dari lemahnya kontrol diri dan lingkungan yang tidak sehat. Solusinya bukan dengan melarang bergaul, tetapi membekali diri dengan nilai moral, agama, dan tanggung jawab sosial agar mampu berinteraksi secara sehat dan positif. Peran orang tua dan lingkungan. Orang tua bisa menjadi teladan, teman bicara, dan pengawasan perilaku anak. Sekolah menanamkan pendidikan moral dan karakter. Masyarakat menciptakan lingkungan sosial yang aman, mendukung, dan memiliki norma yang jelas. Sekian pembahasan dari saya. Sekian, terima kasih.